Selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini kita belajar tematik IPS tema 2, subtema 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, lahir negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah siap untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara yang maju di dunia. Di tengah kegembiraan itu, ternyata Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Tanggal 29 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta di bawah pimpinan Sir Philip Christison, yaitu pimpinan APNEI atau Pasukan Sekutu Hindia Belanda. Tujuan APNEI yang datang atas nama sekutu ini adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang. Tentara Inggris yang datang ke Indonesia ini diboncengi oleh NICA, yaitu pemerintahan sipil Belanda atas Indonesia. 1. Mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran fisik. A. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Untuk mengenang pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. B. Pertempuran Ambarawa tanggal 15 Desember 1945. Tanggal 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman memimpin pertempuran dan pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari Magelang dan Ambarawa ke Semarang. Sejak itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri, dan untuk mengenang peristiwa tersebut di Ambarawa didirikan Monumen Pelagan Ambarawa. C. Pertempuran Medan Area tanggal 10 Desember 1945. D. Pertempuran Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. 2. Mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan. A. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini merupakan perundingan pertama antara pihak Indonesia dan Belanda. Isi perundingan Linggarjati sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia untuk Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. B. Perjanjian Renville. Setelah dimulainya gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1945, PBB kemudian membentuk KNT, Komisi 3 Negara, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan perang antara Belanda dan Indonesia. KNT terdiri atas Australia yang dipilih oleh Indonesia,
Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Hasil perjanjian Renville kembali merugikan bangsa Indonesia dan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. C. Perundingan Rum-Royen. Perundingan Rum-Royen dilaksanakan di Jakarta. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Isi perjanjian Rum-Royen sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta tanggal 1 Juli 1949. 2. Menghentikan semua gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Belanda menyetujui Republik Indonesia Serikat sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan diselenggarakan konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi meja bundar. Isi perundingan KMB sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Berdasarkan isi perjanjian KMB tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Penandatanganan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, perjanjian ditandatangani oleh Dr. Andes Moh Hatta sebagai wakil dari Indonesia dan Ratu Juliana sebagai perwakilan dari Belanda. Di Indonesia, pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan dari Indonesia dan Mr. A.H.S. Loving sebagai perwakilan dari Belanda. 3. Makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan cara mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan giat, berprestasi di sekolah, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Setelah ini akan Ibu lampirkan tugas. Selamat mengerjakan dan terima kasih.